kembali lagi di channel Miss Nadi Lampung. Halo, assalamualaikum, salam sehat teman-temanku semua. Videoku kali ini bersama aku Misna, suami aku Dani, dan anak aku Jardian. Hari ini kita lagi mau ngapain, Dek? Kita mau nunjukin keseharian kami. Ikutin terus video kami ya. Iya. Ada in my lab check. Coba bilang dulu. Di sini masih jam 5:30 ya teman-teman. Aku mau masak karena kan suami aku itu masuk pagi teman-teman. Dia si pagi. Suami aku itu kerjanya di pabrik pakan di sini sekitar setengah jam kalau dari rumah. Jadi dia setiap hari itu bontot bekal gitu loh. Jadi pagi-pagi itu aku harus bener-bener masak biar dia itu bisa makan siang, karena dia kurang suka kalau yang dibeli, lagian hemat juga ya teman-teman. Terus dia tuh kayak kurang percaya gitu kalau beli. Kalau misalnya dimasakin itu kan dia tuh udah terjamin, gak terjamin juga sih. Cuman dia tuh lebih percaya gitu kalau masakan rumahan. Dan alhamdulillah banget suami aku itu nggak pernah protes apapun yang aku masak. Nah ini aku punya tempe 5 mau aku masak. Namanya itu tempe pletet kalau di Lampung ya teman-teman. Kalau di tempat kalian aku nggak tahu namanya apa. Di tempatku namanya tempe pletet. Nah sekalian aku ngisi mesin cuci. Cuman nggak kelihatan ya karena terlalu pagi. Jadi di dapur itu masih rada-rada gelap. Lampunya itu nggak begitu terang langsung ke kamar mandi. Ayam-ayam kami sudah pada bangun, sudah pada nyari makan dia, dan kami juga mau memasak. Nah ini Mas Dani lagi nyukur kumisnya. Dia udah siap-siap mau berangkat kerja, udah mandi pagi-pagi, subuh udah mandi. Nah ini kumisnya Mbah Jembrong. Hai guys. Oke lanjut, aku mau nyuci-nyuci, beres-beres. Nanti dia jam 7 kan udah berangkat. Ini aku lagi ngisi mesin cuci. Emang gelap sih lampunya di sini, nggak nyampe ke sini lampunya karena kan masih pagi banget. Nah ini masih berantakan. Nanti kita beresin. Baju-baju belum dilipetin. Ini cucian kemarin. Gak apa-apa, nanti kita lipetin. Nah ini kondisi dapur aku. Ini aku mau memasak tempe yang tadi. Kita masak apa ya? Tempe itu enaknya dimasak apa sih teman-teman? Komen dong di bawah. Kasih aku referensi buat masak tempe selain digoreng, dikecap, ditumis. Ada nggak sih masakan lain di daerah kalian? Di Lampung hanya itu masakannya. Tempe itu hanya bisa diolah seperti itu yang aku tahu. Nah ini suamiku lagi nyuci tempat nasi. Dia mau masak nasi. Cuman tempatnya itu kan baru direndam, nempel gitu loh tempat nasinya, jadinya harus direndam dulu. Kita mulai memasak. Ini aku siapin dulu batu ulekan. Oh iya teman-teman, di tempat kalian itu ada nggak sih ngulek-ngulek kayak gini nih, atau misalnya berbeda gitu bentuknya? Di tempatku ya seperti ini, namanya ulekan dari batu buat ngalusin bumbu, misalnya kayak cabai, bawang, atau bumbu-bumbu kering yang lainnya. Jadi kata suami aku kalau masaknya pakai leper atau cowet kayak gini nih, itu tuh rasanya lebih sedap katanya daripada di blender kayak gitu teman-teman. Hayo, siapa di sini yang masih sama kayak aku, masih sering ngulek, masih sering pakai ulekan kayak gini, dan tangannya itu pasti ya karena udah sering banget, dan bukan sering banget sih, tiap hari malahan, nanti tangannya itu bisa-bisa kapalan. Tapi nggak apa-apa, yang penting masakannya sedap, bisa diterima sama anak dan suami kita. Nah ini aku masukin cabai ya teman-teman. Ini cabai, bawang merah, bawang putih. Terus aku kasih penyedap, garam, kemiri, dan itu bumbunya. Cuman aku nggak terlalu yang suka yang banyak bumbunya itu loh teman-teman, terlalu medok bumbunya. Ini pedasnya sedang, udah segini.
Gak usah terlalu pedas juga, tapi ya sedang, kerasa pedas, kerasa asin, kerasa gurih, dan itu udah bikin enak. Punya tempe 5 itu aku beli di tukang sayur, harganya cuma 5 ribuan, dan aku hari ini masaknya cuma budget 5 ribu untuk sehari makan teman-teman. Jadi 5 ribu itu bisa 3 kali makan, bisa sarapan, makan siang, bekal suami aku, makan malam kami ya. Bukannya terlalu ngehemat atau gimana, cuman di kulkas baru punya tempe ini sisaan dari yang kemarin, karena kan aku belum belanja udah berapa hari. Terus aku juga nggak beli sayur di Mamang Sayur, karena tuh kadang kalau kita lagi nidurin anak atau lagi ngelonin anak, tahu-tahu tuh tukang sayur lewat, terus kitanya tanggung ya kalau ditinggal atau gimana, anaknya tuh mau tidur, nanti kalau dipaksa ditinggal dia nangis ya. Seadanya kita masaknya ini teman-teman. Lagian semua suami aku tuh apa yang aku masak itu dia nggak pernah protes, dan dia nggak pernah tuh gimana, dia selalu menerima. Nah ini kita masuk langsung di sesi pemasakan ya teman-teman. Nih aku siapin dulu goreng-gorengnya, aku panasin kualinya, dikasih minyak. Sebelahnya kompor ini aku lagi masak air, karena kan anak aku itu mau mandi, nanti dia dimandiin sama suamiku. Jadi kalau pagi-pagi itu tugasnya mandiin suamiku, mandiin si Jardian, karena kan aku sibuk ya, nggak bisa kepegang semua, dan jam 7 itu harus udah siap semua, harus udah rapi semua, karena dia kan bakal ninggalin Jardian itu berangkat kerja. Jadi kita tuh udah nggak ini loh, udah nggak, aku tuh udah fokus sama Jardian kalau udah ditinggalin sama dia gitu loh. Namanya ya bertiga ya, jadi kalau nggak ada yang ngomong anaknya itu ya kita keteteran sendiri, nanti bisa-bisa nggak mandi, bisa-bisa nggak masak, bisa-bisa nggak makan kan. Namanya juga kadang-kadang anak tuh ada masanya sih, ada kadang-kadang rewel, kadang enggak, kadang dia itu bisa disambil, tiap anak itu beda-beda. Nah jadi aku ngakalin waktunya supaya aku juga ditinggalin sama suami aku kerja itu udah bersih, udah mandi, udah sarapan bareng sama suami aku. Nah nanti kan tinggal ngolonin anak aku tidur pagi. Bumbunya udah mulai wangi, udah mulai harum, terus kita oseng. Dia nggak boleh loh sampai misalnya kayak kurang matang, nanti rasanya tuh kayak langu, kayak kurang enak. Harus bener-bener bumbunya matang banget ya teman-teman. Karena aku kan pernah tuh nyoba ya, aku masak kok rasanya itu kayak kurang apa gitu, langu atau gimana. Terus aku ceritakan sama mama mertua aku. Nah kata mama mertua aku kalau masak itu bumbunya harus benar-benar matang, jadinya kalau udah matang itu rasanya tuh bisa aroma dari si bumbu itu keluar, sedep gitu loh teman-teman katanya. Jadi aku ikutin, dan alhamdulillah gitu loh. Maksudnya kalau masakanku itu kalau bumbunya matang itu emang kerasa wangi, sedap, enak gitu kalau kata suami aku. Nggak tahu kalau suami orang, nggak tahu kalau kata orang lain ya. Kemudian kita masukin tempenya satu persatu. Ini udah 5, kita masukin semua 5-nya, nanti kita oseng-oseng sampai matang.
Gimana ya rasanya ya? Enak. Ya, mantul. Beratnya oke. Pedasnya sedang. Oke. Rasa nilai 9. Oke. Mantul. Cinta. Jaki mau main kemana? Ome. Hati ya. Ya katanya mau berangkat. Ya. Tinggal Jardiana, tinggal. Dadah. Gimana? Dadah. Dadah. Pinter. Dadah. Ngeng kemana? Ngeng kemana? Itu ada Mbak Lanang. Lala, jangan sendiri ngeng ini. Lala, ngeng jangan sendiri ya. Mana bandeknya? Bukan.
Dek mana bukan? Ini Mbak Lanangnya mau buang sampah. Karena suami aku udah berangkat dan anak aku juga udah tidur, tadi udah tak tidurin, jadi aku ini ngelanjutin cucianku tadi kan udah aku cuci ya. Nah sekarang ini giliran aku jemurin. Jadi aku tuh kalau jemur baju itu nunggu anak aku tidur. Jadi kalau misalnya udah tidur dia tuh nggak gangguin aku jemur baju. Biasanya kan kalau misalnya dia ikut jemur baju gitu ya, kadang-kadang nangis minta gendong atau dia lari ke sana ke sini. Karena anak aku lagi tidur, jadi aku buru-buru banget ngerjain kerjaanku. Karena kan masih ada beberapa yang harus aku kerjain, misalnya kayak nyapu rumah atau ngelipetin pakaian. Gak terlalu banyak sih, cuman ya kalau nggak dikerjain kan itu nyumpekin mata. Sampai di sini aja dulu ya videoku kali ini ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya supaya channel aku berkembang dan bisa upload video terus tiap hari. Dan aku doakan semoga kalian di sana sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Sampai ketemu lagi di next video ya teman-teman. Bye-bye.